Dan kalian tahu guys, dia itu ngebangun penjaranya itu bukan kayak penjara-penjara pada umumnya gitu guys. Penjara yang dia bangun ini benar-benar sangat-sangat mewah gitu guys. Nih gue kasih tahu ya guys ya, di dalamnya itu ada lapangan bola, terus ada meja biliar, terus juga ada papan yang untuk judi gitu guys. Tapi si Pablo ini sangat pintar ya guys. Dia itu bangun penjaranya ini di depannya itu sangat-sangat jelek. Tapi guys, di dalamnya itu ya kayak istana gitu guys. Yo, what's up guys? Welcome back to Rizky Aulia Channel. Jadi guys, di video sebelumnya ada yang komen dari Ubay2911. Abangku bahas Escobar dong. Nah, karena ada yang request tentang kisah Escobar, jadi hari ini kita akan membahas bersama-sama guys. Jadi guys, buat kalian yang nggak tahu siapa sih sebenarnya si Escobar itu ya kan. Nah, jadi dia ini adalah seorang kriminal paling kaya di dunia. Bahkan dia ini pernah masuk sebagai 7 orang terkaya pada tahun 1987 sampai tahun 1993. Nah, itu tuh 6 tahun berturut-turut dia tuh masuk 7 orang terkaya di dunia, guys. Nah, dia ini tuh sebenarnya adalah gebong narkoba ataupun raja narkoba yang paling terkenal di dunia. Pasti kalian udah pernah tahu ya kan guys, yaitu si Pablo Escobar. Dia ini juga adalah penyelundup kokain terbesar. Dan sebenarnya juga udah banyak film yang mengangkat dari kisah si Pablo Escobar ini. Kalian bisa cari-cari di internet ya untuk menonton filmnya gitu guys. Nah, seperti biasanya sebelum kita ke videonya, jangan lupa kalian klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa kalian nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video yang terbaru dari channel Rizky Aulia ini guys. Dan gue juga mau ngucapin terima kasih banget buat kalian yang udah tetap support channel ini. Dan ayo bersama-sama support channel ini untuk mencapai 10.000 subscriber di waktu yang dekat ini guys. Dan gue juga mau ngingetin buat kalian yang mau request tentang cerita ataupun kisah kasus apapun itu, kalian boleh komen di kolom komentar yang ada di bawah ini, ataupun kalian boleh DM di Instagram gue gitu guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas. Ini dia kisah tentang si Pablo Escobar. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Dia ini lahir pada tanggal 1 Desember tahun 1949 di Rio Negro, Kolombia. Dia ini adalah anak ketiga dari 7 bersaudara. Ayahnya ini bekerja sebagai petani dan ibunya itu bekerja sebagai guru SD guys. Dan orang tuanya ini gak ada catatan kriminal apapun ya kan. Jadi orang tuanya itu bisa dikatakan adalah orang yang baik-baik gitu guys. Tapi guys, dari kecil si Pablo ini emang udah menunjukkan bakat-bakat kriminalnya. Ini semua karena lingkungan pertemanannya, bukan karena orang tua atau keluarganya. Orang tuanya bisa dibilang keluarga yang menengah ke bawah gitu guys. Pablo ini dulu sekolah sampai dia itu kuliah, tapi dia putus kuliah di tengah-tengah karena dia itu nggak punya biaya lagi. Nah, seperti yang gue bilang tadi, dari kecil dia tuh udah kelihatan bakat-bakat kriminalnya. Sekitar umur 17 atau 18 gitu ya kan, dia ini udah nyelundupin rokok, jual tiket lotre palsu, mencuri mobil, sama menculik anak-anak orang kaya buat meminta uang tebusan. Nah, sampai akhirnya ya kan, dia ini bekerja dengan orang yang bernama Alvaro Prieto. Dia nyelundupin barang-barang selundupannya. Nah, pada saat ini dia itu belum nyelundupin kokain gitu guys. Tapi dia ini baru nyelundupin barang-barang seperti rokok ataupun yang lain-lain gitu guys. Nah, di sini Pablo itu belajar banyak dengan Alvaro guys. Dia mempelajari gimana caranya nyelupin barang, lewat mana harus dia selundupin, dan segala macam lah guys. Pokoknya dia itu pelajari semua dengan si Alvaro ini. Nah, sampai akhirnya Pablo ini mulai berjalan sendiri. Bisa dikatakan dia itu adalah bosnya. Dia itu mulai ngejalanin bisnis kotornya itu sendiri. Dan hampir setengah polisi di kota Mandalin tempat dia tinggal ya kan, hampir setengah polisinya itu telah disogok oleh dia. Sampai pada tahun 1975 Pablo ini mulai tahu tentang kokain. Dia tahu kalau kokain ini gampang banget diselundupin ya, karena bentuknya itu kan cuman bubuk doang gitu guys. Belum lagi ya kan, setengah polisi di kota tersebut adalah orang suruhan dia ataupun orang yang disogok oleh dia. Jadinya dia kalau menyelundupin barang-barang tuh ya gampang banget guys. Dan akhirnya si Pablo ini menjadi pemasok kokain terbesar di Amerika. Jadi dia nyelundupin kokainnya itu ke Amerika, tepatnya ke kota Miami guys. Hampir 90% di kota Miami itu yang nyuplai kokain itu ya si Pablo ini guys. Karena permintaan yang terlalu banyak gitu ya kan, dia ini sampai punya lab sendiri guys. Dia ini memproduksi kokain itu ya sendiri.
Kalian bayangin guys, itu untungnya berapa besar gitu dia ya kan. Dan kalian tahu guys, penghasilannya si Pablo Escobar ini yang gua udah lihat di beberapa artikel gitu ya kan, gajinya itu mencapai 400.000 dolar per minggu. Ya itu sekitar 2-3 triliunan rupiah gitu guys. Dan ini tuh pada tahun 1975 guys. Ya kalau sekarang ya jumlahnya itu udah lebih besar lagi gitu. Kalian bayangin ya guys, ya itu per minggu 2-3 triliun. Ya makanya itu dia gampang banget buat nyogok polisi gitu guys. Nah tapi uang sebanyak itu dia itu memegang cash semua guys, sampai dia tuh bingung ya kan mau naruh uangnya itu di mana. Dan akhirnya uang tersebut dia kubur di beda-beda tempat gitu guys. Dia ada yang taruh di ladang, tapi ladangnya itu ladang dia sendiri. Sampai dia itu punya 15 pesawat pribadi, punya helikopter ya kan, dan juga dia itu punya beberapa kapal selam. Dan kalian tahu guys, pilot yang membawa pesawat untuk nyelupin barang-barang si Pablo Escobar ini, sekali penerbangan ke Amerika dia itu dibayar sekitar 500.000 dolar atau sekitar 5 miliar rupiah untuk sekali penerbangan. Pada tahun 1976, Pablo ini tepat di umur 26 tahun dia menikah dengan wanita yang berumur 15 tahun yang bernama Maria Victoria Henao. Dan juga mereka itu mempunyai anak ya kan, anaknya itu bernama Juan Pablo dan juga Manuela. Nah si Pablo ini guys, dia itu sayang banget sama istri dan juga anak-anaknya. Dia ini pokoknya kalau buat keluarga nggak pelit sama sekali guys. Dia kasih semua keluarganya apa yang dia mau, apa yang keluarganya mau gitu guys. Setelah itu guys, si Pablo ini pun membangun sebuah rumah mewah untuk keluarganya di daerah Antioquia. Ini tuh rumahnya tuh memang betul-betul mewah gitu ya kan. Sampai-sampai dia punya kebun binatang pribadi di rumahnya itu. Dia nyelundupin hewan-hewan kayak kuda Nil dan juga zebra. Kalian bayangin guys, rumahnya tuh gede kayak gimana ya kan, sampai-sampai dia itu memiliki kebun binatang pribadi gitu. Ya pokoknya bisa dibilang rumahnya si Pablo Escobar ini ya betul-betul mewah gitu guys. Dan juga rumahnya itu penjagaannya ketat banget guys. Di sana banyak anak-anak buahnya si Pablo yang bersenjata. Setelah itu pada tahun 1980 ini bisa dibilang masa jayanya si Pablo Escobar ini. Si Pablo ini seminggu itu bisa ngirim 70-80 ton kokain ke Amerika. Bahkan guys, dia tuh pernah mencetak rekor ya kan, sekali jalan dia membawa kokain seberat 23.000 kg. Nah barang itu diselundupin pakai kapal selam, pesawat dan segala macam transportasi yang dia punya pribadi gitu guys. Dan juga dia nyelundupinnya tuh gampang banget ya kan, soalnya polisinya di sana kan dia udah suap semua gitu guys. Nah guys, si Pablo Escobar ini dia tuh juga punya semboyan sendiri, yaitu plata o plomo. Ini tuh artinya uang atau peluru. Jadi ya pilihannya cuma antara dua itu. Tapi guys, nggak semua polisi yang di kota tersebut mau disogok oleh si Pablo Escobar ini. Masih ada juga kok polisi-polisi yang masih setia dengan presiden di sana. Nah presidennya pada saat itu si Luis Carlos Galan. Presiden ini tahu kalau si Pablo itu adalah penyelundup kokain terbesar, tapi dia nggak punya bukti apa-apa untuk ngejatuhin si Pablo guys. Nah pemerintah dan juga presiden ini ya kan, mereka itu berusaha buat ngejatuhin Pablo tapi nggak pernah dapat bukti apa-apa gitu guys. Nah belum lagi ya kan, di tempat kota tinggal si Pablo Escobar ini kebanyakan masyarakat di sana itu masyarakat menengah ke bawah gitu. Karena saking kayaknya si Pablo Escobar ini, dia itu membangun rumah buat orang-orang susah yang ada di kota dia. Dan juga dia itu suka bagi-bagi duit bagi masyarakat susah yang di sana guys. Memang jiwa sosialnya si Pablo Escobar ini ya bisa dibilang sangat-sangat tinggi guys. Jadi dia itu bisa dibilang nggak senang sendiri gitu guys. Dia itu mau lihat orang-orang susah itu juga ikut senang seperti dia. Kalau mereka nggak senang, dia itu yang susah. Jadi mereka tuh ataupun si Pablo ini mau melihat mereka itu senang gitu guys. Dia juga mengatakan kalau dia ini mau membuat kotanya itu menjadi lebih baik. Nah oleh karena itu banyak banget yang respect dan juga belain si Pablo ini guys. Sampai-sampai guys di kota itu menganggap si Pablo ini adalah Tuhan mereka. Dia juga sempat dijuluki sebagai Robin Hood, pahlawannya mereka gitu guys. Itu sebabnya presiden ini susah banget buat ngejatuhin si Pablo Escobar ini. Nah tapi guys, si Pablo ini dia tuh sadar kalau presidennya itu tahu kalau dia ini adalah orang yang menyelundupin kokain terbesar. Nah sampai akhirnya pada tahun 1982 waktu mau pergantian presiden, si Pablo ini nyalonin diri sebagai presiden selanjutnya. Nah ini bisa dibilang awal dari kehancurannya si Pablo. Tapi ini masih awal banget guys, masih panjang lagi nih kisahnya. Karena ya bisa dibilang si Pablo ini tuh orangnya pinter dan juga licik banget. Nah akhirnya yang seperti gue bilang tadi, si Pablo ini nyalonin diri menjadi presiden. Lu bisa ngebayangin ya kan, orang-orang yang ngevote dia itu ya pasti banyak banget.
karena ya duitnya itu kan lancar gitu guys. Nah pada saat itu si pemerintah ini lagi ngadain konferensi meja bundar gitu ya kan. Oh ya guys, gue juga menjelasin dulu ya kan kalau si Pablo ini sempat ketangkep sama polisi lokal yang ada di sana sekali gitu. Nah pada saat itu dia ini sudah sempat difoto sama polisi di sana. Kayak biasanya sebelum masuk ke penjara kan difoto dulu gitu guys. Tapi ya gitu, nggak sampai masuk penjara, si Pablo ini membayar polisinya, ya akhirnya dia itu bebas ataupun dilepasin gitu guys. Dan semua file yang ada di kantor polisi dihapus semua dan juga dibakar. Nah tapi ini ada dua agen DEA gitu ya kan. Ini tuh agen rahasia Amerika tapi yang ngurusin tentang drug ataupun narkoba gitu guys. Dua agen tersebut bernama Stephen Murphy dan juga Javier Pena. Mereka ini berasal dari Amerika. Nah mereka ini berhasil nemuin fotonya Pablo waktu dia masuk penjara gitu guys. Mereka tuh langsung aja ngasih fotonya ke presiden gitu ya kan waktu konferensi meja bundar itu. Nah pada saat konferensi itu fotonya tuh dipampang gede banget di depan semua orang gitu guys. Tapi awalnya fotonya itu ditutupin pakai kain. Nah sampai di tengah-tengah acara nih ya kan, si presiden tuh langsung saja buka fotonya si Pablo. Nah setelah fotonya itu dibuka, Pablo ini langsung keluar dari ruangan itu. Si Pablo kan hadir juga dalam acara tersebut guys. Dia itu langsung keluar dan ya dia marah guys. Terus gara-gara ini presiden tuh tahu ya kan kalau dia itu udah nggak aman lagi posisinya. Ya karena anak buahnya Pablo Escobar tuh kan ya bener-bener banyak banget guys pembunuh bayarannya. Jadi sewaktu-waktu dia mau membunuh apapun ya ataupun siapapun ya gampang banget gitu guys. Karena guys anak buahnya ini rela mati demi si Pablo ini. Ya kayak semboyannya si Pablo itu ya kan, Plato o Plamo. Siapapun yang halangin dia bakal bunuh orang tersebut. Nah si presiden ini sadar dia gitu ya kan. Nah, akhirnya dia tuh pindahin kantornya itu ke luar negeri. Tapi dia itu masih presiden di Kolombia. Tapi ya cuman kantornya aja itu dipindahin ke luar negeri. Ya dengan maksud supaya dia itu lebih aman gitu guys. Nah pas presiden ini lagi pindah gitu ya kan, di tengah-tengah jalan pas dia lagi berada di mobil, tiba-tiba anak buahnya Pablo Escobar ini naik motor gitu ya kan berdua dan langsung saja menembak presiden sampai presiden itu pun meninggal. Nah karena presiden di Kolombia itu sudah meninggal, akhirnya wakil presiden lah yang naik untuk menggantikan presiden tersebut. Dan juga guys bisa dibilang presiden itu ya sangat bagus gitu karena dia itu nggak bisa disogok. Dan juga dia ini tuh orangnya integritasnya tuh tinggi guys. Dan juga dia ini tuh termasuk orang yang berjasa untuk menangkap Pablo Escobar. Nah setelah itu langsung saja presidennya ini ngebentuk special force atau kayak SWAT gitu guys. Ya bisa dibilang presidennya ini ngebentuk tim khusus gitu guys. Dimana pasukan khusus ini berisikan tentara-tentara yang nggak bisa disogok sama si Pablo. Dan juga tadi guys dua orang agen DEA yang dari Amerika tadi, mereka itu membentuk pasukan khusus bernama SEDS Block. Jadi ya mereka ini bertugas khusus untuk menangkap si Pablo itu guys. Nah si presiden ini tuh sadar ya kan kalau hukum di Kolombia itu bisa dibeli pakai uang ya kan, gampang banget gitu disuap guys. Jadi si presiden ini bikin undang-undang baru yang isinya itu ekstradisi. Jadi guys kalau semua gembong narkoba yang tertangkap polisi gitu ya kan bakal dipindahin langsung ke Amerika, langsung dipenjarain di sana guys di Amerika. Soalnya ya penjara di Amerika itu kan ya lebih ngeri gitu guys. Nah si Pablo ini juga nggak mau kalah dia guys. Dia itu juga bikin organisasi yang isinya itu gembong-gembong narkoba terbaik di Kolombia. Ya walaupun nggak semua ya guys ya, karena pada saat itu udah ada organisasi yang bernama Cali Cartel. Ini adalah saingannya si Pablo Escobar itu. Pablo membuat organisasi yang bernama Medellin Cartel yang isinya ya orang-orang ataupun gembong-gembong narkoba guys. Nah pada suatu hari si Pablo ini mendengar tentang hukum ekstradisi ini. Nah setelah itu ya kayak biasa ya kan, dia itu mau ngebunuh presiden yang sekarang ini juga guys. Nah pada suatu hari presidennya ini mau pergi ke luar negeri karena ada kerjaan di sana gitu ya kan. Si presidennya itu pergi naik pesawat gitu guys. Nah kabar tersebut sampailah ke si Pablo ini guys. Dia itu udah mendengar kalau presidennya itu mau ke luar negeri gitu. Dan langsung saja si Pablo ini nyewa orang perakit bom terbaik di Kolombia buat bikin bom yang bisa dimasukkan ke dalam perekam suara. Kalian tahu kan guys kalau alat perekam zaman dahulu itu kan gede banget gitu guys. Nah perekam itulah yang dimasukin bom di dalamnya dan dia itu nyuruh anak umur 20 tahun untuk melakukan aksi tersebut. Jadi sebenarnya si Pablo ini tuh dia ngibulin anak tersebut guys. Dia tipuin anak itu ya kan. Dia bilang lu mau nggak gua bayarin buat pergi ke Amerika. Tapi ya dengan satu syarat, lu tuh harus bawa kotak rekaman ini dan lu tuh harus rekam semua yang ada di dalam pesawat. Lu tuh harus ngerekam suara-suara yang ada di pesawat tersebut. Nah si anak ini langsung mau dia ya kan, apalagi masyarakat di sana menganggap Pablo ini adalah sebagai Tuhannya. Dikasih misi sama Pablo ya sebuah kebanggaan gitu guys. Padahal yang disuruh ini bom bunuh diri guys, tapi dia tuh nggak tahu sama sekali. Dan langsung aja dia tuh dikasih baju baru dan dia itu siap untuk berangkat.
Tapi beberapa menit sebelum pesawat itu berangkat ataupun lepas landas, si agen Murphy yang dari Amerika itu, dia ini punya perasaan buruk gitu guys. Karena ya dia pernah juga main-main sama bom gitu ya kan. Dia langsung aja pergi ke bandara dan bilang ke presiden. Dia tuh bilang gini guys, mending bapak jangan naik pesawat karena bahaya gitu. Setelah beberapa lama akhirnya dia itu berhasil merayu presiden agar tidak naik pesawat. Mereka pun balik akhirnya ya kan. Tapi anak yang tadi itu tetap dia naik pesawat guys. Sesuai yang diperintahkan si Pablo, setelah pesawat take off gitu ya kan, gak lama kemudian dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Pablo. Dia pun mencet alat rekamnya itu dan langsung saja seluruh pesawat itu meledak guys. Dia pun ngebunuh semua orang yang ada di pesawat tersebut. Nah langsung saja ya kan, si Pablo ini jadi tersangka atas pengeboman pesawat itu. Karena sebelum berangkat pesawat itu dalam keadaan baik-baik saja, pilotnya juga ya baik-baik saja, tapi kok tiba-tiba bisa meledak gitu ya kan. Tapi guys, lagi-lagi mereka tuh nggak ada bukti kalau ini tuh perbuatan si Pablo. Karena guys, yang anak remaja tadi itu, dia tuh kan punya istri ya kan. Istrinya dan keluarganya itu dibunuh oleh orang-orang si Pablo. Biar nggak ada saksi, jadi nggak ada bukti juga gitu guys. Walaupun dia tersangka, tapi lagi-lagi mereka nggak ada bukti. Nah terus beberapa bulan kemudian Central Spike atau orang yang biasa nyadap-nyadap telepon gitu ya kan. Nah mereka ini berhasil menyadap dan juga melacak keberadaan si Pablo pada saat dia nelpon. Dan langsung saja dua agen DEA Amerika Serikat tadi dan pasukan khusus itu langsung mengepung tempat si Pablo. Ya tapi karena mata dan juga telinga si Pablo ini di mana-mana gitu ya kan, banyak banget ya kan. Jadi dia ini udah tahu kalau dia itu mau dikepung. Jadi ya dia itu berhasil kabur guys. Jadi guys, pada saat pasukan-pasukan itu sudah sampai, si Pablo ini udah kabur ke sebuah pulau tersembunyi gitu guys. Dia itu kabur ke pulau tersebut bersama beberapa anggota Medellin Cartel. Tapi guys, nggak lama setelah itu bisnisnya si Pablo Escobar ini mulai goyang dia guys. Ya karena si Pablo Escobar itu kan berada di tempat lain dan banyak anggotanya itu yang mengkhianati dia. Ada yang korupsi gitu guys. Dan saingan mereka yaitu si Cali Cartel, mereka itu ngelihat peluang untuk jatuhin si Pablo nih guys. Nah pada saat itu si Pablo ini tuh udah benar-benar terpojok banget gitu guys. Ya bagaimana ya kan, pemerintah udah mau nangkap dia. Terus juga si saingan si Pablo ini juga udah mau jatuhin dia. Bahkan anggotanya itu sendiri ada juga yang korupsi. Terus si Pablo ini tuh memutuskan untuk balik ke Kolombia guys. Dia ini tuh mau nyetabilin lagi bisnisnya lah gitu ya kan. Dan dia juga ini guys mau memberantas semua yang korupsi, semua yang ngejatuhin dia gitu guys. Tapi karena dia bekerja sendirian, jadi ya sangat-sangat susah. Nah akhirnya dia itu nulis surat negosiasi ke presiden gitu guys. Dia mau negosiasi kalau dia itu mau nyerahin diri gitu, tetapi dengan 3 syarat. Yang pertama, dia itu mau ditangkap atas tuduhan penyelundupan narkoba saja, yang hukumannya cuma 5 tahun. Yang kedua, dia itu mau dipenjarain di penjara pribadinya. Jadi dia tuh mau ngebangun penjara sendiri gitu guys. Dan polisi-polisi yang jaga penjara dia ini ya kan, itu adalah polisi-polisi yang dia pilih sendiri. Gak boleh ada tentara atau siapapun yang deketin penjara tersebut. Dan yang ketiga, dia mau presiden menghapus ekstradisi undang-undang yang baru tadi. Jadi guys, kalau ada gembong narkoba yang tertangkap gitu ya kan, mereka itu ya ditahannya ya di Kolombia, bukan di Amerika. Nah si presiden ini nggak pakai lama ya kan, dia tuh langsung menolak guys. Tapi si Pablo ini nggak nyerah gitu aja dia ya kan. Jadi si Pablo ini dia pakai cara jahat guys. Dia tuh ya kan nyulik orang-orang penting di pemerintahan ya kan, termasuk satu anak mantan presiden Kolombia. Jadi orang-orang penting yang ada di pemerintahan itu ya kan, semuanya itu dijadiin sandera sama dia. Jadi nanti sandranya tuh sistemnya tuh kayak dia disiarin di TV gitu ya kan. Jadi nanti ada satu sandra ditarik gitu sama dia, terus disiarin televisi gitu. Dan juga dia itu mengatakan ya kan, suruh presiden kalian untuk menerima negosiasinya, atau semua sandra di sini akan aku bunuh. Tapi kalau presiden terima negosiasi tersebut, mereka bakal aku lepasin semuanya. Nah tapi presiden itu sama sekali nggak goyah dia guys. Dia itu tetap dengan keputusannya. Dan gara-gara itu semua, sandra yang ada di situ dibunuh oleh si Pablo Escobar. Nah setelah itu langsung ya kan gempar tuh, apalagi ada anak mantan presiden di dalam situ. Akhirnya karena presiden ini nggak mau lagi ada yang terbunuh gitu ya kan, ataupun nggak mau lagi ada yang bertumpah darah gitu guys. Ya udah, pada akhirnya presiden ini menyetujui negosiasinya si Pablo Escobar. Ya udah ya kan, setelah itu si Pablo ini nyerahin diri, tapi dia dipenjara di penjara pribadinya sendiri.
Dan kalian tahu guys, dia itu ngebangun penjaranya itu bukan kayak penjara-penjara pada umumnya gitu guys. Penjara yang dia bangun ini benar-benar sangat-sangat mewah gitu guys. Nih gue kasih tahu ya guys ya, di dalamnya itu ada lapangan bola, terus ada meja biliar, terus juga ada papan yang untuk judi gitu guys. Tapi si Pablo ini sangat pintar ya guys. Dia itu bangun penjaranya ini, di depannya itu sangat-sangat jelek. Tapi guys, di dalamnya itu ya kayak istana gitu guys. Dan selnya itu ya guys ya benar-benar kayak kamar yang sangat mewah gitu. Memanglah dia ini ya bisa dikatakan ya sangat cerdik gitu ya. Jadi gini guys, kenapa gue bilang dia cerdik gitu ya kan? Dia itu udah tahu kalau dia itu kepepet ya kan. Saingannya itu udah mau jatuhin dia. Terus juga pemerintahan ataupun pemerintah, polisi dan lain-lain itu udah mau nangkap dia. Jadi dia nyelamatin diri ya dengan cara nyerahin diri gitu. Dan dia itu bangun penjaranya ya sendiri itu. Jadi ya otomatis dia itu aman di penjaranya sendiri gitu guys. Dan juga guys, dia itu bisa ngejalanin bisnisnya itu dari dalam penjaranya tersebut. Nah setelah dia di penjara, dia itu percayain 2 orang untuk memegang ataupun menjalani bisnisnya gitu. Sampai-sampai guys, Pablo ini ya kan mengira bahwa 2 temannya ini juga korupsi. Langsung aja ya kan 2 orang ini dibunuh oleh si Pablo Escobar ini. Ya padahal belum tahu ya kan kalau 2 orangnya itu benar-benar korupsi atau nggak korupsi mereka gitu guys. Karena ya si Pablo ini udah terlalu paranoid ya kan di penjara gitu. Makanya lah jadi ya seperti itu. Nah setelah dia bunuh 2 orang temannya itu ya kan, agen DEA Amerika tadi itu dapat informasi kalau Pablo itu ngebunuh temannya ya di penjara. Nah itu tuh melanggar perjanjiannya. Dan ini langsung disebarin ke TV-TV informasinya guys. Ya lagi-lagi ini masih rumor itu ya kan. TV-TV ini masih beritain kalau si Pablo itu ngebunuh 2 orang temannya. Mereka cuma memberikan informasi aja seperti itu, tapi tidak ada bukti-bukti foto ataupun bukti-bukti video gitu guys. Terus ya kan, presiden ini udah benar-benar emosi dengan si Pablo tadi. Jadi si presiden ini langsung ya kan, langsung dia ngirim tentara, pasukan khusus, polisi-polisi dan semuanya ke penjara tersebut. Ya tujuannya ya untuk ngepung si Pablo itu guys. Tapi guys, lagi-lagi si Pablo ini udah kabur duluan gitu guys. Jadi Pablo ini setiap dia bangun rumah atau gedung apapun gitu ya kan, dia ini pasti membuat jalur buat dia kabur. Bahkan dia ini bikin terowongan bawah tanah ya kan buat dia kabur gitu guys. Ya si Pablo akhirnya berhasil kabur pada saat itu. Walaupun dia berhasil kabur, tapi dia ini kehilangan banyak banget anak buahnya di penjara tersebut. Nah inilah kenapa si Pablo itu bisa kabur. Karena mereka ini ngepungnya itu bukan secara diam-diam guys, tapi mereka itu ya barbar banget gitu. Mereka itu datang ya kan, datang bawa tank, terus bawa mobil yang di atasnya tuh ada machine gun. Nah si Pablo ini tahu kan, akhirnya ya udah dia kabur gitu guys. Si Pablo ini guys, dia kabur ke rumah yang sangat tersembunyi gitu, dimana istri, anak, dan mertuanya ini tinggal di sana semuanya. Ini tuh kayak di tengah-tengah hutan gitu guys. Ya tapi tempatnya itu sangat-sangat strategis. Karena kalau ada siapapun yang akan datang ke situ ya kan, ke tempat itu, pasti si Pablo ini sudah tahu. Karena ya anak buahnya juga banyak banget gitu ya kan guys. Nah waktu Pablo berhasil kabur nih, langsung ya kan beritanya itu gempar di mana-mana. Ya coba kalian bayangin gitu ya kan guys. Ya presiden ini udah nurunin semua tentara, polisi, dan agen-agen apapun ya diturunin untuk menangkap si Pablo. Tapi ya akhirnya si Pablo ini tetap bisa kabur gitu guys. Dan akhirnya berita itu mulai menyebar kemana-mana gitu ya kan. Dan presiden ini langsung ngarahin tentaranya semua buat nyari si Pablo Escobar. Jadi guys, semua rumah yang ada di kota Medellin itu ya kan digeledah semuanya, didatangi satu-satu untuk dicek apakah ada si Pablo atau enggak di situ. Tapi guys, si Pablo ini dia pinter banget guys, dia licik ya, pintar ya, licik ya, sama aja lah. Dia itu nyuruh anak buahnya buat ngebayar anak-anak kecil yang ada di kota Medellin tersebut. Ya buat jadi mata-mata dan juga telinganya si Pablo Escobar guys. Mereka itu dikasih walkie-talkie agar mereka tahu polisi ini posisinya di mana dan polisi itu sudah sampai mana aja gitu. Gila, emang ya bener-bener licik ya guys ya. Dia tuh nyuruh anak kecil buat gituan gitu ya kan. Ya karena nggak ada yang nyangka ataupun nggak ada yang curigain kalau anak kecil bakal ngelakuin seperti itu. Ya mereka ngira pasti anak-anak itu sedang main doang gitu ya kan. Nah seperti biasa si Pablo ini ngirimin negosiasi lagi ke presiden. Dia bilang gitu ya kan kalau dia itu bersedia buat balik lagi ke penjaranya, yaitu La Catedral, buat nyelesain hukumannya. Tapi ya saat ini si presiden itu ya menolak dia guys. Dia tuh nggak mau lagi ya kan bernegosiasi sama si Pablo. Presiden tuh dia bilang gini guys, kalau lu emang mau di penjara, lu itu harus di penjara yang penjara asli, bukan penjara yang bangunan lu sendiri gitu. Karena guys si presiden ini
sudah melihat penjara yang dibangun oleh si Pablo Escobar itu ya, dia melihat bahwa penjaranya itu benar-benar mewah. Nah setelah itu suatu hari mereka ini berhasil menyadap telepon si Pablo lagi ya kan. Nah akhirnya mereka tuh sekarang berhasil untuk menyadap dan juga melacak keberadaan si Pablo Escobar saat itu. Nah tapi guys, salahnya mereka ini lagi-lagi tentara sama polisi itu datangnya ya barbar lagi guys. Ya bukan diam-diam gitu. Mereka nggak pakai strategi apapun ya kan buat nangkap si ataupun buat ngepung si Pablo Escobar ini. Ya kan kita sudah tahu gitu ya kan mata-matanya si Pablo ini di mana-mana gitu. Jadi sebelum polisi sampai ke sana ya kan, dia itu ya juga udah berhasil kabur. Dia itu berhasil kabur lewat ruang bawah tanah. Nah setelah itu ya kan si Pablo ini ngirim pesan lagi guys. Tapi kali ini pesannya itu bukan lewat surat atau apa gitu ya kan. Tapi karena dia udah marah besar gitu ya kan, dia ini ngirim pesan dengan cara dia itu suruh anak buahnya yang tersisa buat bunuh polisi-polisi ini sebanyak-banyaknya. Dan juga ya kan dia itu suruh anak buahnya itu untuk ngebom kantor polisi pakai granat gitu guys. Nah pesan itu dia kirim dengan tujuan ya kan buat ngemojokin presiden Kolombia tersebut agar si presiden ini menyetujui negosiasinya. Tapi ya si presiden ini tetap kekeh dia guys, dia itu nggak mau negosiasi sama sekali. Nah tapi selama berbulan-bulan si Pablo ini berhasil ngumpet gitu ya kan, ya karena si Pablo ini tinggal di sebuah perumahan yang sangat sederhana. Ya dia itu tinggal kayak di perumahan-perumahan yang sangat-sangat sederhana gitu guys. Yaitu sebabnya, nah tujuannya itu biar nggak mencolok gitu guys. Selama berbulan-bulan, polisi dan tentara ini dia itu nggak bisa nangkap ataupun nggak bisa nemuin si Pablo Escobar ini. Sampai akhirnya Central Spike ini berhasil nangkapsinya lagi dari si Pablo Escobar. Ya udah ya kan mereka tuh sudah terdeteksi tempat keberadaannya itu di mana. Nah tapi kali ini mereka itu mengepungnya itu dengan strategi guys. Mereka itu perginya diam-diam gitu ya kan. Dan setelah itu tiba-tiba mereka itu langsung udah di depan rumahnya si Pablo. Tapi dia nggak tahu gitu guys. Nah setelah itu terjadilah tembak-tembakan gitu ya kan. Pokoknya chaos lah di tempat itu. Dan juga guys sempat terjadi kejar-kejaran gitu juga. Jadi kayak lari-lari di atas genteng gitu. Nah mungkin di rumahnya yang ini dia itu nggak ngebangun tempat ataupun jalur kabur ya guys ya. Jadi salah satu cara untuk dia kabur ya lewat genteng tadi itu guys. Tapi ya pada saat si Pablo ini sedang lari-lari di atas genteng tersebut, sayangnya dia itu harus ketembak juga. Si Pablo ini dia ketembak di kaki, di perut, dan juga di telinganya. Nah kalian tahu guys, sempat-sempatnya polisi ini saking senengnya gitu ya kan, mereka ini semua foto dulu dengan mayatnya si Pablo Escobar itu guys. Nah ini gua ada foto-fotonya. Kalian bisa lihat di situ ekspresinya mereka ya nilai sendiri lah. Karena ya udah bertahun-tahun juga mereka tuh nggak bisa menangkap si Pablo ini ya kan. Soalnya ya lagi-lagi si Pablo ini kan dia punya otak yang pinter, lagian dia itu juga cerdik dan juga dia itu licik gitu ya kan. Tapi selicik-liciknya orang jahat tetap pasti dia itu akan ketangkap ataupun meninggal juga guys. Nah setelah si Pablo Escobar ini meninggal, penjualan kokain dikuasai oleh Cali Cartel guys. Yang saingannya tadi itu. Nah mereka tuh menguasainya hanya sampai tahun 1990 ya karena setelah itu pemimpinnya itu ditangkap juga guys. Dan akhirnya Cali Cartel dan Medellin Cartel, organisasi penyeludupan narkoba terbesar di dunia ini, mati semuanya. Ya benar-benar udah nggak ada yang berjualan lagi di Kolombia guys. Dan kalian tahu guys, pada saat penguburan si Pablo ini, orang-orang yang datang itu sekitar 25.000 orang guys. Cobalah kalian bayangin ya kan guys, seorang kriminal gitu ya kan, dia meninggal tapi yang layatnya itu 25.000 orang. Tapi ya memang iya ya kan, soalnya dia ini kan pada saat dulu dia tuh jiwa sosialnya itu ya sangat-sangat tinggi guys. Dia tuh udah ngebantuin banyak orang ya kan, dia itu ngebangunin rumah buat orang-orang susah di sana, terus dia itu juga memberikan uang kepada orang-orang yang nggak mampu di sana. Tapi guys di sini istri sama kedua anaknya itu nggak meninggal ya guys ya. Jadi mereka itu selamat dan tinggal di Argentina. Tapi guys anaknya yang cowok ini sama persis kayak bapaknya gitu. Dia itu beberapa kali tertangkap karena pencucian uang. Dan juga harta-hartanya Pablo ini ya kan disita semua. Tapi ya nggak semua juga guys, karena kan pada saat dia masih hidup gitu, dia itu kan harta-hartanya itu ditanam di tempat-tempat yang berbeda-beda gitu guys. Di tempat yang berbeda-beda dia tanam harta-hartanya itu guys. Jadi ya pada saat itu ada beberapa yang ketemu dan juga ada yang beberapa yang tidak ketemu. Nah begitulah guys cerita ataupun kisahnya si Pablo Escobar ini ya kan. Menurut kalian gimana guys si Pablo Escobar ini? Kira-kira dia itu pinter, cerdik, licik nggak sih? Coba gue pingin tahu
opini kalian ataupun komentar kalian tentang si Pablo Escobar ini guys. Coba langsung aja kalian komen di bawah. Dan jika kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian klik tombol like dan kalian share video ini sebanyak-banyaknya. Dan yang paling penting jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya. Sekian dulu dari video kali ini. Gua Rizky Aulia. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.